Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih, calon anggota penggerak Angkatan 9 Kabupaten Musji, Provinsi Lampung. Salam guru penggerak. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Yang pertama, pengajaran bagian dari pendidikan. Kedua, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara anak, lahir, dan batin. Yang ketiga, pendidikan adalah hakikatnya menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Di dalam modul 1.1 ada pertanyaan dari pematik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya melakukan guru mendominasi pembelajaran seperti teacher center. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. 4. Siswa pasif dan motivasi belajar anak masih rendah. Yang kelima, suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi adalah fokus utama bagi guru. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu menggunakan teacher center, di mana guru tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham atau tidak pelajaran yang diikuti. Yang kedua, hanya meminta siswa menghafal materi. Yang ketiga, sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun setelah pembelajaran modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, di mana di sini adalah aspek pembelajarannya mencakup ada kognitif, psikomotorik, afektif, spiritual, budaya, dan sosial. Yang kedua, murid sebagai subjek pembelajaran, di mana murid diberikan kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Yang terakhir, sebagai guru, sebagai fasilitator pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari guru harus selalu ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati. Harus mempelajari karakteristik murid dari satu ke murid yang lain. Memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan di dalam pembelajaran di kelas antara lain yaitu memerdekakan anak. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan
student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran tak lagi menuntut tetapi menuntun. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Sekian video ini, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia. Bapak guru hebat, guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.